Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Dirgayuda dari Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2303908. Di sini saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah cara membuat peta tematik di aplikasi ArcGIS dengan tema peta perolehan suara pilkada gubernur pada tahun 2024 di Provinsi Banten. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai ke tutorialnya. Yang pertama itu adalah menyiapkan sumber-sumber yang diperlukan untuk membuat petanya. Di sini saya menggunakan sumber yaitu Inageo Portal untuk batasan administrasinya dan juga KPU atau Komisi Pemilihan Umum Pilgub Banten untuk data statistik perolehan suaranya. Setelah mendownload data dari Inageo Portal, maka kita mendapatkan data geodatabase atau file GDB yang harus kita ubah dulu menjadi file SAP dengan cara yaitu klik kanan pada file GDB-nya, export, lalu to save file single. Setelah save file single, pilih lokasi yang diinginkan untuk menaruh file outputnya. Di sini saya pada data peta. Lalu untuk nama outputnya salin saja nama paling belakang dari file yang ada gitu. Tinggal di Ctrl C lalu di Ctrl V. Setelah itu klik OK dan tunggu pada beberapa saat sehingga peta muncul. Setelah itu tunggu saja beberapa saat untuk kemunculan peta yang sudah diganti menjadi SHP. Setelah mendapatkan data SAP yang telah diubah dari geodatabase, maka selanjutnya adalah mengklip atau memotong atau memisahkan lokasi kajian kita dengan data awal gitu. Yang harus dilakukan itu adalah klik kanan pada layer administrasi, buka open attribute table, ke select by attribute, lalu cari karena kita adalah provinsi yaitu Provinsi Banten, maka cari WADMPR yaitu PR adalah provinsi. Klik sama dengan lalu get unique values dari Banten. Nah, karena Banten ada di sini, kita langsung pencet saja apply. Di sini kita sudah mengselect semua kota-kota atau kabupaten yang ada di Banten. Langkah selanjutnya untuk memisahkan adalah klik kanan lagi pada layer administrasi ke data, lalu lakukan ekspor data. Ekspor data di sini kalian bisa mengganti dengan nama apa saja, bagaimana kalian gitu. Saya sekarang menamakan Banten SIG. Lalu di save. Yes, lalu oke. Nah, di sini sudah menjadi layer baru ya. Di sini kita matikan saja layer administrasi, lalu zoom to layer Banten SIG-nya. Atau layer lokasi kajian kita. Saya mendapatkan lokasi kajian kita, langkah selanjutnya adalah memasukkan data-data statistik yang ada itu perolehan suara ke dalam lokasi yang ada kita ini per ke kabupaten gitu. Nah, itu dengan langkah yaitu klik kanan lagi pada layer Banten SIG, lalu open attribute table, lalu buka di sini, lalu add field. Di add field kita namakan yaitu yang pertama adalah calon 1, lalu pilih long integer, lalu tekan OK. Selanjutnya tambahkan lagi satu lagi untuk data calon 2, kita namakan calon 2, lalu ubah jadi long integer, lalu tekan OK. Di sini kita sudah menemukan dua kolom yang berisi calon 1 dan calon 2 yang akan diisi dengan data-data suara yang kita dapatkan dari sumber KPU sebelumnya. Di sini kita serang saja. Lalu cara mendapatkan angka-angka atau data-data yang ada di data statistik yaitu pertama editor,
buka editor, lalu start editing. Setelah start editing, kita buka lagi open attribute table. Di sini kita langsung bisa menambahkan berapa jumlah suara yang didapatkan pada calon ketika pilkada kemarin. Kita di sini langsung saja ya, saya skip karena akan sedikit lama jika divideokan untuk mengisi semua datanya. Setelah mengisi data-data yang didapatkan dari KPU, beginilah hasil data-data yang saya dapatkan, yaitu ini adalah data-data yang pada calon satu dengan kecamatan, kota-kota yang kota-kota dan kabupaten yang ada. Ini pada calon 2 pada kota-kota dan kabupaten yang ada di di Provinsi Banten. Setelah mengisi, kita akan melakukan yaitu pengaplikasian chart pada data yang ada gitu, pada di setiap lokasi atau kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten. Di sini kita close saja open attribute table-nya, lalu klik kanan kembali di Banten SIG, di layar Banten SIG, lalu pencet properties. Di properties kita ke simbologi. Di simbologi di sini ada chart ya untuk mengubah data menjadi chart. Lalu kita pencet chart, lalu pilih yang bar and column, lalu pilih data calon satu dan calon 2. Di sini akan kita mewarnai, di sini bebas warna apa saja. Di sini akan saya mewarnai dengan biru dan merah muda. Lalu backgroundnya itu beige saja. Lalu setelah memilih warna, kita akan pencet apply, lalu klik OK. Oh, sebelumnya di sini bisa mengubah properties, yaitu ingin bar atau kolom. Ini akan menggunakan kolom saja, lalu OK, lalu di apply kembali, lalu OK. Di sini sudah terlihat ya eh, chart yang sudah dimasukkan kepada setiap kabupaten kotanya dengan calon satu dan calon 2. Setelah ini, setelah masukkan chart ini, maka kita sudah selesai dan bisa langsung di layout. Untuk proses layout sendiri itu sesuai dengan kasih kalian ya bagaimana cara layoutnya, karena setiap orang pasti ada cara sendiri untuk layout, tapi tidak keluar dari kaidah kepetaan itu sendiri atau kaidah kartografi itu sendiri. Maka untuk layout sendiri akan ada tutorial lain yang mungkin bisa dilihat di YouTube lainnya. Tapi untuk di sini saya akan layout terlebih dahulu. Di sini view, lalu layout view. Eh, Setelah melakukan layout, ini adalah hasil layout yang sudah saya lakukan. Setelah melakukan layout, kita tinggal ke file, lalu export map, lalu pilih JPG. Di sini sudah ada suara Banten. Di sini kita save saja. Tunggu sebentar untuk nge-save. Lalu kita buka di file, lalu pictures. Mungkin di home saja. Di sini kita buka suara Banten. Oke, ini adalah hasil layout yang sudah kita lakukan, yaitu peta perolehan suara Pilkada Gubernur Banten 2024. Di sini sudah ada legenda, muka peta, menunjuk arah utara, skala, bar peta, dan peta inset yang semuanya sudah sesuai, yaitu judul sudah lebih besar daripada semua tulisan yang ada, muka peta sudah lebih dari 60% dari layout. Lalu legenda sudah menjelaskan bar yang ada, yaitu biru untuk suara calon 1 dan merah muda untuk suara calon 2.
Di sini juga sudah ada nama instansi saya berasal yaitu UPI, Program Studi Pendidikan Geografi. Lalu di sini sudah menambahkan nama saya itu dibuat oleh Duki Degaida yaitu saya sendiri. Lalu peta inset sudah sesuai yaitu menunjukkan di mana adanya Banten yaitu berbatasan dengan Jakarta dan Jawa Barat serta Selat Sunda dan Lampung. Sudah sesuai dengan muka peta yang ada di sini. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorialnya. Mungkin di sini saya izin menjelaskan juga ya mengapa saya mau memberikan tutorial ini. Mungkin peta ini cukup penting ya untuk uh, aktivis-aktivis atau pelaku-pelaku politik gitu. Di sini kita bisa melakukan analisis menggunakan peta uh, persebaran orang-orang yang mendukung kita atau bisa juga di sini kita bisa melakukan overlay pada Banten gitu. Dengan peta uh, jumlah kemiskinan atau tingkat kemiskinan dan peta juga pengangguran. Jadi kita bisa melihat apakah visi misi yang diberikan oleh calon satu atau calon dua sudah lebih dominan kepada orang-orang yang miskin atau orang-orang yang memang tingkat kemiskinannya lebih tinggi gitu. Di situ bisa kita juga bisa melihat jadi untuk studi analisis bahwa calon satu lebih lebih dipilih oleh orang-orang yang berpendidikan dan tidak termasuk oleh orang-orang yang miskin atau orang-orang mengalami kemiskinan. Sedangkan calon dua adalah orang yang dipilih oleh orang-orang yang memang tidak berpendidikan dan eh, apa sih mengalami kemiskinan gitu. Sehingga bahwa visi misi yang dibawa oleh calon dua mungkin memang lebih masuk kepada orang-orang yang mengalami kemiskinan gitu. Segitu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.